Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Nah sobat, ini adalah beberapa buah warangka yang akan saya kirim ke tukang warangka saya agar diservis. Nah, ini kemarin sudah saya tawarkan kepada para penonton, kok kayaknya kurang greget ya kalau untuk di warangka seperti ini. Jadi warangkanya bisa dibilang masih apa adanya, jadi belum bersih. Nah kalau kayak gini kok kayaknya dari tayangan kemarin, kalau nggak salah kemarin sudah saya review 2 kali atau berapa gitu ya, tapi masih belum termahar juga, jadi masih belum ketemu dengan tuan barunya. Itulah kenapa ini nanti inisiatif saya akan saya serviskan saja, biar nanti kalau menawarkannya biar nggak sungkan lah. Nah ini pun juga sama, ini kemarin adalah pusaka dengan dapur Pendowo Lare yang pamor wengkon. Ini nanti akan saya ganti untuk di warangkanya, karena di tukang saya sudah ready warangka baru sobat. Nah ini pun juga sama, ini nanti akan saya serviskan saja. Ini kemarin kalau anda masih ingat adalah dapurnya dapur tilam upih berpamor lentang kemukus. Nah ini nanti akan saya kirim ke tukang saya. Di episode kita kali ini saya akan mengajak anda untuk mereview. Nah mereview dari beberapa buah pusaka ini. Ini adalah pusaka yang sebenarnya kemarin saya review sobat. Kalau anda masih ingat, ini ada 3 buah tombak, tetapi 2 tombak yang ini salah satunya sudah termahar. Nah yang ini sudah ditransfer ini tadi. Kalau untuk yang ini sudah dipesan oleh pelanggan saya. Nah tinggal yang ini. Nah, mungkin di antara sobat ada yang berminat atau ada yang mencari pusaka tombak dengan mahar 1 jutaan, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi anda. Nah ini untuk di tombaknya insya Allah adalah tombak bagus dan juga tombak sepuh sobat. Ketiganya ini tombaknya tombak sepuh dan maharnya pun juga terjangkau. Jadi untuk di maharnya kemarin adalah 1 jutaan. Jadi masing-masing dari tombak ini maharnya 1 jutaan. Nah ini mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari, ini tombaknya dapurnya seperti kayak korowelang atau panggang welut sobat. Nah ini luknya luk 5. Nah, pamornya pun juga ini pamor bagus ini. Nah ini pun juga nanti akan saya tambah 1 buah tombak. Nah kalau yang ini tombak dapurnya adalah dapur piring lanang. Seperti apa sih wujud dari pusaka-pusaka yang akan kita review di episode kita kali ini? Kita langsung mereviewnya bersama-sama. Oke sobat semuanya, kita akan langsung untuk mereview satu persatu seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah ini akan saya tawarkan kembali mungkin di episode yang ini. Nanti ketemu dengan tuan barunya, monggo. Ini tinggal 1 yang maharnya 1 jutaan sobat untuk di tombak sepuh. Nah coba anda amati, ini adalah tombak sepuh yang dulu saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji saya dari Surabaya, memakai warangka scan berukir. Nah ini adalah warangka bawaannya sobat. Nah ini maharnya 1 jutaan. Nah kalau untuk yang ini adalah pusaka bagus juga. Ini dapurnya dapur piring lanang. Nah ini saya pesankan warangka baru sobat. Nah ini kalau nggak salah kemarin dari keterangan tukang saya adalah kayu bintaos. Untuk diukirannya sungguh sangat detail dan juga ngerawit banget kalau untuk yang ini. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah ini adalah dapurnya dapur piring lanang. Kalau untuk di pamornya sendiri ini seperti kayak pamor ujung gunung sobat. Tetapi karena usia mungkin ya, jadi sudah agak aus untuk di pamornya, tetapi masih terlihat guratan-guratan dari pamornya. Nah ini seperti ini. Untuk di pamornya masuk di pamor ujung gunung, dan untuk di dapurnya adalah dapur piring lanang. Pusaka ini estimasinya mungkin masuk di era estimasi Majapahit mungkin ya. Untuk di pusakanya terkesannya itu kayak wingit sobat. Nah ini sudah paripurna, sudah saya warangkan untuk di pusakanya, dan untuk di warangkanya pun juga sudah saya pesankan warangka baru. Nah ini sudah siap untuk dipertemukan dengan calon tuan barunya. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan tombak ini, tombak pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua sobat. Nah beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya mereview pusaka ini. Nah setelah itu ada yang bertanya gitu lah, mudah-mudahan di bulan depan Mas Tony bisa mengambilnya. Nah kemarin setelah saya hubungi kembali, beliau belum bisa mengambilnya sobat. Itulah kenapa di episode kita kali ini akan saya rilis kembali. Mungkin di episode ini nanti akan bertemu dengan tuan barunya. Nah untuk di warangkanya memakai warangka ladrang Surakarta sobat. Nah coba anda amati untuk di warangkanya seperti ini. Jadi ini adalah warangka gawannya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah
Ini adalah wujud dari pusakanya berdapur Jalak Sangu Tumpeng sobat. Nah, Jalak Sangu Tumpeng ini bulan kemarin tuh sudah saya review. Jadi bulan kemarin saya review, terus ada yang bertanya, mudah-mudahan di bulan ini bisa mengambilnya. Ternyata kemarin setelah saya hubungi kembali, beliau masih belum bisa untuk mengambilnya. Nah, mudah-mudahan di sini nanti akan bertemu dengan tuan barunya ini. Untuk di pamornya sendiri ini pamor uler lulut. Jadi untuk di dapurnya dapur Jalak Sangu Tumpeng berpamor uler lulut sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, dan di bagian gonjonya ini ada pamornya, yaitu pamor Mas Kumambang. Nah, ini untuk di maharnya insya Allah terjangkau. Monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari dapur Jalak Sangu Tumpeng, salah satu dari jenis dapur primadona di dunia Tosan Aji. Jadi dapur Jalak Sangu Tumpeng ini adalah salah satu dari 5 pusaka wajib dalam tanda kutip yang harus dimiliki oleh para pecinta Tosan Aji. Nah, silakan diamati dulu sobat untuk di pusakanya, dan juga untuk di pamornya pun juga bagus ini. Jadi beberapa waktu yang lalu setelah saya warangkan gitu ke tukang saya, hasilnya pertama itu kurang bagus. Lalu sama beliau diambil lagi, jadi diambil ke rumah biar tak bawa lagi Mas Tony untuk di pusakanya ini. Saya masih belum puas untuk di hasilnya. Nah, setelah diwarangi kembali hasilnya seperti ini. Di hasilnya tambah bagus sobat. Nah, ini berarti 2 kali warangan ini. Karena memang beberapa dari Tosan Aji itu terkadang ada yang 1 kali celupan warangan itu sudah bagus, ada juga yang butuh berkali-kali baru terlihat bagus, itu seperti itu sobat. Nah, ini adalah dapurnya dapur Jalak Sangu Tumpeng, salah satu dari jenis dapur primadona di dunia Tosan Aji. Ini adalah pusaka yang kedua. Kita akan lihat untuk di pusaka yang ketiga sobat. Nah, pusaka yang ketiga ini saya pesankan warangkanya baru. Jadi ini adalah warangka kayu telesium gandar iras. Untuk di pusakanya sendiri ini dulu untuk di warangkanya adalah warangka gaya Maduraan kalau nggak salah ini. Tapi bentuknya sederhana, itulah kenapa terus saya pesankan warangka baru. Nah, ini dia gandar iras sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusaka ini bisa dibilang pusaka bagus. Jadi pusakanya dia pamornya selewah sobat. Jadi bolak-baliknya ini dia berpamor berbeda. Jadi di balik yang sini ini pamornya adalah pamor Lawi Saukel, sedangkan untuk di baliknya ini dia pamornya adalah pamor Dadung Muntir. Nah, ini beberapa di antara teman Tosan Aji ada yang bilang ini adalah pusaka sepuh, tetapi kalau untuk saya pribadi ini masih belum masuk pusaka sepuh sobat. Nah, itulah kenapa di dalam dunia Tosan Aji terkadang penangguhan pusaka itu terkadang setiap orang itu berbeda-beda. Ya memang tergantung dari tingkat pengetahuan dari orangnya masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu. Itulah kenapa saya pun juga tidak berani untuk menangguhkan lewat foto atau lewat video. Dari sobat kalau ada yang bertanya biasanya di WA gitu tentang penangguhan, Mas ini kira-kira sepuh apa tidak, saya tidak berani untuk menjawabnya sobat, karena saya memang tidak mampu atau tidak ada keberanian untuk menangguhkan lewat foto atau lewat video. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka yang unik. Ini saya termasuk bisa dibilang ini adalah pusaka unik dan juga yang pasti agak langka ya. Jadi kalau untuk di pamornya ini dia bolak-baliknya ini dia berbeda, dan kedua-duanya sobat ini termasuk dari jenis pamor langka, yaitu pamor Lawi Saukel dan juga pamor Dadung Muntir. Untuk di pamornya sendiri pun juga ini terbilang utuh sobat. Nah, dan di bagian gonjonya ini pun juga pamornya dia berbeda. Jadi di bagian sini dia seperti kayak pamor untuk banyu. Nah, di bagian yang sini, sedangkan kalau untuk yang ini seperti kayak pamor ganggeng kanyut. Nah, ini seperti ini, atau juga mungkin lar gangsir. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini. Ini kalau menurut saya masih belum masuk pusaka sepuh, tetapi ada juga dari beberapa teman Tosan Aji yang datang ke rumah saya pun juga ada yang bilang pusakanya ini sepuh, ada yang bilang kayak gitu. Kalau untuk saya ya silakan, sah-sah saja. Kalau untuk saya pribadi ini masih belum masuk di era sepuh kalau menurut saya.
Oke, kita akan lanjut sobat untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang keris Singo Barong. Nah, saya punya beberapa keris Singo Barong itu sudah termahar, jadi tinggal satu ini sobat. Jadi cuma tinggal satu ini, dan ini pun juga untuk diwarangkanya juga sudah saya pesankan warangka baru. Nah, ini warangkanya pun juga dari kayu telesium nginden gandar iras. Nah, ini coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Singo Barong. Nah, dapur Singo Barong, dan pamornya adalah pamor Naga Rangsang. Nah, ini pun juga bukan pusaka sepuh sobat. Nah, untuk di pusakanya ini memang pusaka kamardikan, tetapi garapnya bagus. Kalau Anda melihat untuk di pamornya ini, dia tatanan pamornya rapi. Nah, ini seperti ini. Terkadang gini ya, jadi jangan dianggap keris-keris kamardikan itu nilainya atau nilai dari maharnya selalu murah. Jangan dipandang seperti itu, karena beberapa dari pusaka-pusaka kamardikan itu pun juga ada yang maharnya sampai puluhan juta atau bahkan juga ratusan juta sobat. Jadi tergantung dari garapnya dan juga kualitas dari bahannya. Itu seperti itu juga. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, dan juga ini sandangannya itu pun juga mempengaruhi dari nominal mahar sobat. Jadi tidak bisa dipukul rata atau tidak bisa digebyah uyah. Nah, ini garapnya pun juga garap bagus ini sobat untuk di pusakanya. Dapurnya dapur Singo Barong, luknya luk 5 1 2 3 4 5, dan pamornya adalah pamor Naga Rangsang. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Sekali lagi, jika di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.